Mini inverter ini kalau nggak ada baterai seperti ini, dia nggak bakal nyala, teman-teman ya. Nih, dia nggak bakal nyala seperti ini, teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, realnya di bodi baterai itu 2000 mAh. Nah, di sini kita akan bahas kenapa di sini 2000, kenapa di sini 1170. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya teknisi amatir. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita mau bahas tentang ini teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ini apa ya. Ini adalah baterai 18650 teman-teman ya. Nah, di video ini saya mau bahas ini karena ini adalah salah satu komponen penting dalam suatu rakitan yang kita rakit, entah itu mini inverter, mini music box, dan yang lainnya teman-teman ya. Oke, di sini nih saya seperti ini kan dulu ya. Nah, jadi saya ini punya banyak teman-teman ya. Di kotak ini masih ada. Tak tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini masih ada ya, nih. Nih, dengan berbagai macam ukuran. Ada yang ukurannya seperti ini. Tentunya dengan penamaan yang berbeda, teman-teman ya. Dan ada yang berbentuk seperti ini juga. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini saya mau bahas tentang baterai ini, teman-teman ya. Nah, baterai ini yang seperti saya bilang tadi, ini merupakan komponen yang paling penting untuk perangkat-perangkat elektronik yang kita rakit. Contohnya seperti ini, teman-teman. Mini inverter ini, ya. Mini inverter ini kalau nggak ada baterai seperti ini, dia nggak bakal nyala, teman-teman ya. Nih, dia nggak bakal nyala seperti ini. Jadi betapa pentingnya komponen baterai seperti ini, teman-teman. Oke, ini seperti ini juga kita bisa ngerakit lampu emergency dengan LED HPL seperti ini, sangat terang, teman-teman. Atau bahkan kita bisa buat music box juga untuk supply music box seperti ini yang sudah pernah saya review di video sebelumnya dan sudah kita testing seperti ini. Atau bahkan mau kita rakit lagi jadi sebuah power bank seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah power bank rakitan yang saya buat. Dia pakai 3 buah baterai ya, 3 buah baterai 18650 seperti ini. Nih ya. Ini full, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi kita bisa lihat juga baterai 18650 ini bisa kita dapatkan dari baterai bekas laptop seperti ini, teman-teman ya. Dari baterai bekas laptop seperti ini. Ini baterai laptop punya saya, teman-teman ya. Ini mereknya Lenovo. Ini masih bagus, teman-teman. Jadi saya hanya mencontohkan saja. Kalau baterainya belum keadaan dibongkar per biji seperti ini, teman-teman. Jadi bentuk casingnya masih seperti ini. Tergantung dengan merek dari bekas baterai laptop tersebut. Macam-macam, kadang ada yang Toshiba, ada yang Acer, dan semacamnya, teman-teman ya. Nah, dan di sini teman-teman bisa dapatkan baterai seperti ini. Bisa teman-teman dapatkan di Loakan tentunya. Kalau dulu saya dapat ini dari Loakan, teman-teman. Masih utuh seperti ini. Dan atau teman-teman bisa beli per bijinya itu di toko online, teman-teman. Di toko online pun sudah banyak yang jual ya dengan berbagai macam rating kapasitas. Kapasitasnya mulai dari 1000 mAh, terus 1700 mAh, 2000 sampai 3000 mAh, teman-teman. Dan yang membedakan harganya itu dimulai dari kapasitas baterainya, teman-teman ya. Nah, semakin besar kapasitas baterai, di sini sudah tertulis contohnya di sini 1170 mAh, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, realnya di bodi baterai itu 2000 mAh. Nah, di sini kita akan bahas kenapa di sini 2000, kenapa di sini 1170. Oke, teman-teman. Jadi baterai ini itu dalam kondisi baru awal dari pabrik itu sekitar 2000 mAh, teman-teman ya.
Karena di sini sudah terjadi pemakaian yang sangat-sangat lama atau bahkan cukup lama dari suatu perangkat elektronik yang kita pakai, entah itu baterai laptop atau entah itu power bank, dia lama-kelamaan akan berkurang teman-teman kapasitasnya. Nah, jadi kita perlu melihat atau mengetes ulang menggunakan kapasitas tester, contohnya kapasitas tester seperti Litokala seperti ini teman-teman. Nah, ini saya nggak punya alatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau beli baterai yang seperti ini, yang sudah ada kapasitasnya atau tertera kapasitasnya, teman-teman bisa cek aja di toko online, itu banyak teman-teman, dan berbagai macam-macam juga harganya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Pastikan teman-teman baca dulu deskripsinya biar teman-teman paham. Biasanya ada berbagai macam cara pengetesan untuk baterai. Nanti saya cantumkan di sini, saya coba cantumkan di sini apa aja. Nanti saya ambil salah satunya dari toko online tersebut. Itu teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada kapasitasnya, tertulis kapasitasnya yang sudah ditesting, dan ada yang enggak teman-teman ya, ada yang kosong polosan. Jadi seperti ini. Nah, ini yang membedakan itu nanti teman-teman bisa lihat dari tokonya teman-teman. Ada yang hanya testing kapasitas seperti ini, kapasitas dan tegangan tentunya. Dan ada yang testing tegangannya aja teman-teman. Misalnya kalau testing tegangan itu dia ngetesnya di tegangan full 4,2 volt. Tapi kita nggak tahu nih teman-teman kapasitasnya berapa. Nah, bisa aja kita untung-untungan dapat yang kapasitas besar, atau kita dapat yang apesnya teman-teman, kapasitasnya kecil. Nah, kita nggak bisa tahu. Jadi kelemahannya di situ teman-teman. Untuk dari segi harga pun berbeda tentunya. Tentunya yang sudah tertera kapasitasnya seperti ini, dia harganya lebih tinggi dibandingkan yang tanpa tertera kapasitas yang ini teman-teman ya. Nah, jadi kemungkinan masih cukup terjangkau buat teman-teman beli. Nah, nanti tinggal teman-teman pilih aja baterai yang teman-teman inginkan gitu loh. Mau yang hanya ngetes tegangannya saja, atau yang sudah tertera dengan kapasitas beserta tegangan fullnya teman-teman. Biasanya tegangan fullnya kalau sudah dites ini, dia rata-rata tegangannya di atas 4 volt teman-teman ya. 4,1 itu yang paling full teman-teman biasanya, 4,1 volt. Kalau yang ini yang hanya testing tegangan aja biasanya sekitar 4 volt, 3,8 sampai 4 volt teman-teman ya. Yang seperti ini. Nah, oke teman-teman. Jadi dari baterai ini kita bisa jadikan sumber supply yang seperti saya bilang tadi, seperti mini inverter ini, atau bahkan kita bisa buat sumber supply seperti ini dengan BMS 3S yang kita susun seperti ini teman-teman. Ini kalau nggak salah kapasitasnya 2000 mAh teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Sekitar 2000 mAh ini ya. 2000 mAh. Ini sudah di testing juga. Dan ini harganya ya cukup mahal juga teman-teman. Tapi ya saya rasa terjangkau juga lah buat teman-teman sesuai dengan kapasitasnya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya tips teman-teman, tips dan trik juga buat teman-teman ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa berguna juga sih buat teman-teman. Misalnya kalau teman-teman beli yang hanya testing tegangan aja. Kalau saya biasanya itu ngecek kapasitasnya teman-teman. Ini saya charger dulu sampai full. Nah, saya harus tahu juga kondisi baterai ini masih bagus atau enggak. Biasanya ada yang bagus dan ada yang enggak teman-teman. Contohnya pada saat kita charger menggunakan modul TP seperti ini teman-teman ya, modul TP4056. Nah, ini maupun yang tanpa proteksi ataupun yang sudah ada proteksinya seperti ini, itu kita bisa pegang IC-nya panas atau tidak teman-teman ya. Nah, IC panas di modul TP4056 itu biasanya terjadi kalau baterainya ini sudah soak, tapi arus charger itu memaksa masuk ke baterainya ini teman-teman, sehingga menyebabkan IC di modul ini panas teman-teman ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang saya lakukan juga. Makanya banyak teman-teman yang bertanya, kok IC-nya panas sekali, itu apa penyebabnya? Ya, salah satunya bisa jadi karena baterainya itu sudah soak teman-teman ya.
Terus kalau saya ngecas pakai baterai ini, saya biasanya memparalel cukup 2 biji teman-teman. Jadi satu modul saya paralel 2 biji sudah cukup, jadi nggak perlu terlalu banyak. Itu untuk saya pribadi teman-teman ya. Saya pakai charger HP konvensional, jadi tidak memakai charger-charger lainnya teman-teman. Nah, selain itu juga ini setelah full, ini teman-teman diamkan. Ini saya diamkan teman-teman biasanya sekitar 1 minggu. Kira-kira apakah tegangannya berkurang? Berkurangnya itu berkurang jauh teman-teman. Misalnya fullnya di 4 volt ya, 4 volt atau 4,1 volt. Tapi sebelum dari seminggu, dari rentang seminggu itu dia sudah berkurang menjadi misalnya 3,5 volt atau 3,4 volt. Tanpa pemakaian apapun teman-teman, hanya kita diamkan saja. Nah, itu bisa jadi kondisi baterai sudah kurang baik teman-teman ya. Nah, tapi kalau untung-untungan, kalau misalnya kita diamkan dan ternyata di tegangannya itu masih sekitar 4 volt teman-teman, berarti itu masih cukup bagus teman-teman untuk teman-teman gunakan. Nah, itu cara tersebut, ini sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan juga sih teman-teman ya. Nah, cara yang berikutnya yaitu ya kita testing langsung. Kita testing langsung ke beban. Saya biasanya bebannya itu pakai mini inverter ini, teman-teman ya. Nah, di mini inverter ini, itu saya dulu kebanyakan menggunakan baterai yang seperti ini, teman-teman. Hanya testing tegangan aja. Atau saya beli dari loakan, yang seperti saya bilang tadi, utuh dengan casing baterai laptopnya tadi, teman-teman ya. Nah, jadi saya cas dulu sampai full. Kita setting dulu arus di mini inverternya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya setting di 0,40 teman-teman. Nah, jadi kita testing, kita nyalakan, kira-kira dia mampu bertahan sampai berapa jam teman-teman. Kalau misalnya di atas 5 jam, dia bertahan nyampe di atas 5 jam, berarti kapasitasnya cukup bagus teman-teman ya, cukup besar. Gitu teman-teman. Atau kalau dia hanya mampu bertahan di sekitar 1 jam atau 1,5 jam, kemungkinan baterainya kembali lagi baterainya sudah dalam keadaan kurang bagus atau kapasitasnya kecil teman-teman ya. Nah, jadi ini hanya berdasarkan pengalaman aja. Oleh karena itu kita nggak tahu juga misalnya kalau kita beli yang hanya tegangan aja teman-teman ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk teman-teman hobi elektronika seperti ini, testing-testing seperti ini, ya bolehlah teman-teman beli yang tegangan yang bagus juga sebenarnya teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman memanfaatkannya untuk segi bisnis atau untuk segi hobi aja teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sudah cukup panjang juga saya menjelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Silahkan teman-teman ingatkan saja saya di kolom komentar teman-teman ya. Atau teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, silahkan teman-teman sampaikan juga di kolom komentar. Oke? Mudah-mudahan ya teman-teman bisa ngelihat, bisa mengetahui ternyata, oh seperti ini. Untuk baterai 18650, baterai bekas laptop atau baterai bekas powerbank seperti ini teman-teman. Oke ya? Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau mendapatkan baterai seperti ini, bisa teman-teman dapatkan di toko online apapun itu teman-teman. Coba teman-teman ketik aja baterai 18650 atau baterai bekas laptop atau baterai bekas powerbank gitulah. Mungkin ada teman-teman ya. Ya oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya minta maaf terlalu panjang teman-teman videonya. Saya teknisi amatir, saya undur diri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Disambung di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.